Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Belas Kasihan Bukan Agamawi. Diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17 sebenarnya, yaitu ayat bacaannya. Tapi saya akan kutip dari ayat 12 saja. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, meskipun pertentangan terhadap Yesus terus meningkat saat itu, ia masih disambut di beberapa rumah ibadat. Yesus melakukan banyak hal yang bertentangan dengan tradisi agama pada saat itu karena ia terus mengajarkan prinsip kerajaan sorga. Alkitab menjelaskan pada saat ia sedang mengajar di rumah ibadat di ayat 10, Yesus melihat seorang perempuan yang sudah 18 tahun, 18 tahun dirasuk, ditawan oleh roh jahat, dan kondisi fisiknya membungkuk dan tidak dapat mengangkat dirinya sendiri. Di tengah proses mengajar dan pastinya banyak pemuka agama yang hadir pada hari Sabat itu, ia berhenti dan melakukan proses penyembuhan terhadap wanita ini. Bayangkan, banyak ritual dan tradisi agama dilanggar oleh Yesus yang dilakukan di depan para pemuka agama, khususnya kepala rumah ibadat. Yesus berhenti mengajar karena fokusnya diberikan kepada wanita yang sedang sakit itu, dan kesembuhan yang ia berikan dilakukan di hari Sabat, di mana hal itu sangat dilarang dalam tradisi dan aturan Yahudi pada saat itu. Seolah-olah Yesus sengaja melakukan ini untuk memberikan pesan kepada orang-orang agamawi. Nah, kepala rumah ibadat angkat bicara. Kira-kira demikian kalau dalam bahasa sehari-hari kita hari ini. Apa yang dia pikir dia lakukan? Tidak hanya dia mengganggu liturgi yang telah kami persiapkan dengan baik, tetapi dia juga bekerja pada hari Sabat. Dia pikir dia siapa? Kami satu-satunya yang mulai bekerja pada hari Sabat karena kami itu istimewa. Kami yang berdiri di depan ruangan. Kamilah yang mendapatkan semua perhatian. Kami yang dapat memutuskan apa yang akan kami lakukan dan apa yang tidak akan kami lakukan ketika orang-orang datang untuk beribadah. Kami tidak bisa menerima hal ini. Kira-kira begitu yang mereka katakan. Yesus menegur mereka dengan mengatakan begini, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Dengan kata lain, binatang piaraanmu saja engkau berikan belas kasihan pada hari Sabat. Pasti secara diam-diam, ya kan? Tetapi tidak kepada orang yang hidup dalam kesengsaraan selama belasan tahun." Sering kita menghakimi orang berdosa di dalam gereja karena kita anggap mereka tidak sesuai dengan standar kekudusan. Wow, hati-hati ya. Benci dosanya, bukan benci orangnya. Percuma kita lakukan tata ibadah atau tradisi agama yang lain kalau kita tidak punya kasih terhadap sesama manusia. Ingat, salah satu hukum yang terutama adalah mengasihi sesama manusia, bukan tata ibadah atau aturan agama. Yesus datang membawa hubungan yang penuh kasih. Jangan menjadi pengikut Yesus yang agamawi. Alami kasihnya, bukan liturgi tata cara. Alami Yesus, bukan ritual ibadahnya. Hormati ritual, hormati tata ibadah, jangan pernah dikultuskan. Kejar Yesusnya, dan hormati apapun yang dia lakukan dan sudah berikan buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami disadarkan bahwa kehidupan kami adalah sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan, kami menghormati tata ibadah ritual yang dibangun sama manusia, tetapi kami tidak akan pernah mengkultuskan hal-hal itu karena Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat pikiran kami. Itu sebabnya kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kami nggak mau menghakimi orang. Kami mau menjadi orang yang penuh kasih, bahkan mengasihi sesama kami, sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Kami telah menerima kasih-Mu yang indah, kami dipenuhi, itu sebabnya kami bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini, kami percaya di hari yang baru kami menjadi orang-orang yang terus diteguhkan imannya, dan kami percaya firman Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Kami buka hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion. Anda bisa klik di layar Anda di sebelah kiri bawah. Dan sampai hari besok, Tuhan Yesus memberkati.